warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada kalian karena telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan kita ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Di sini ada nggak yang mau minta? Siapa yang mau minta? Ya, tunjuk nih. Pada adik yang ini, ayo minta. Ya, sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa sebelum agama kita yang bersih. Doa mulai. Sebelumnya, kalian udah pernah belum ikut kegiatan? Jadi kita jelaskan dulu ya, apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu suatu kegiatan di mana kita berkumpul untuk membahas suatu informasi, topik mengenai isu-isu terkini. Nah, di dalamnya kita saling bertukar pendapat, argumen. Jadi di sini kakak harap kalian bisa sukarela untuk menyampaikan pendapat kalian, jangan sungkan, jangan malu-malu. Terus nanti ketika ingin berbicara, angkat tangannya dulu. Kalau kakak sudah mengizinkan, baru boleh untuk bicara. Terus kalau ingin berbicara juga harus dengan bahasa yang sopan dan lembut. Jika nanti di sela-sela kegiatan kita ada data-data pribadi atau informasi-informasi yang berkaitan dengan privasi temannya, kakak harap kalian bisa menjaganya dan menyimpannya hanya di forum ini, tidak membawanya keluar. Nah, untuk informasi-informasi penting yang kita dapatkan nanti bisa untuk dibagikan kepada teman-teman di luar forum. Namun untuk data-data pribadi dan informasi privasi temannya harap untuk disimpan sendiri. Di sini udah pada kenal belum? Udah kenalan dulu ya. Nah, ya. Kakak mau kenalannya begini, sebutkan nama sama minuman favorit. Mulai dari kakak ya. Nama kakak Niswa Maulida, minuman favorit kakak es jeruk. Kenalkan semuanya, nama saya Zaza Aulia, minuman favorit saya susu. Perkenalkan, nama saya Ida Ruwaningsi, minuman favorit saya es teh. Perkenalkan, nama saya Dini Andika, minuman favorit saya es teh hangat. Es teh hangat. Es. Perkenalkan, saya Danang Jaya, minuman favorit saya air putih. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurwanto, minuman favorit saya es teh. Silakan, saya Fatina dari Tempat Tidak, minuman favorit saya es jeruk. Semuanya, perkenalkan nama saya Dita Elisa Setiana, minuman favorit saya es teh. Biar makin akrab, tetap punya ice breaking. Jadi kita punya permainan, nama permainannya itu sambung kata, tapi ada rulesnya, yaitu nyambung katanya itu pakai urutan abjad dari A sampai Z. Urutan. Misalnya nanti kakak menyebutkan apel, nah di sebelah kakak menyebutkan sambungan katanya diawali dengan huruf B, selanjutnya disambung lagi dengan awalan huruf C, gitu seterusnya. Tapi diulangi apa yang kawan sebelumnya sebutkan. Paham? Paham? Dimulai dari kakak. Anggur besar. Anggur besar cuma di Esa. Anggur besar cuma di Esa.
Fermentasi. Anggur besar cuman di eksak fermentasi gagal. Anggur besar cuma di eksak fermentasi gagal habis. Anggur besar cuman di eksak fermentasi gagal habis itu anggur besar cuman di eksak fermentasi gagal habis itu jeruk. Anggur besar cuman di eksak fermentasi gagal habis itu jeruk kalamansi. Anggur besar cuma di eksak fermentasi gagal habis itu jeruk kalamansi lama. Anggur besar cuma di eksak fermentasi habis gagal itu gagal habis itu jeruk kalamansi lama manis. Anggur besar cuma di eksak fermentasi gagal habis itu jeruk kalamansi lama manis nian. Anggur besar cuman di eksak fermentasi gagal habis itu jeruk kalamansi lama manis nian oleh Anggur besar cuma di eksak fermentasi gagal habis itu jeruk kalamansi lama manis nian oleh Pandu. Pandu. Udah ya, cukup sampai seperti aja. Gimana, ada yang bisa menyampaikan apa manfaat atau apa yang bisa didapat dari ice breaking tadi? Ya, Silakan. kemudian tadi bisa dilihat lebih ke tadi fokus dan ingatan. Ketiga mungkin tadi komunikasi karena beberapa ada yang bilang gagap itu seperti itu. Oke, yang lain? Bina, kalau menurut saya budaya tadi dapat melatih daya ikat dan kreativitas. Tidak? Betul? Oh, Baik, apakah teman-teman udah siap untuk masuk ke tahap inti? Kalau ada yang mau ke WC atau mau merapikan bajunya, tempat duduknya, maju dikit. Lanjut. Ada yang mau ke WC? Berarti udah siap ya? Siap? Siap. Oke, sebelum kita memulai, kita tentukan dulu tema hari ini apa. Kakak mau kalian, masing-masing dari kalian memberikan satu opsi untuk tema yang akan kita bahas, mengenai isu-isu terkini atau topik yang sedang kalian alami, merasakan atau terjadi di lingkungan sekitar kalian. Mulai dari kita. Kalau saya tertarik membahas mengenai saya rokok. Saya setuju. Saya setuju. Lumayan bagus. ya lebih tertarik
tertarik membahas kasus Vina. Oh, kira-kira Saya tertarik sama kayak kita sama satu rokok. ya bahaya rokok. Karena kalau saya kan lebih tertarik ke tapi mana ya? Jadi di sini ada ada tiga topik, opsi topik. Yang pertama bahaya rokok, yang kedua ulat timah, yang ketiga kasus Vina. Jadi teman-teman mau bahas yang mana nih? Bahaya rokok, ulat mahal, atau kasus Vina? Bahaya rokok aja. Harus. Ya, oke, jadi tema kita hari ini adalah bahaya rokok. Oke. Untuk tentang bahaya rokok, kakak mau dengar dulu dari teman-teman apa pendapat kalian mengenai bahaya rokok atau rokok atau Danu, Denny dan Agus menggunakan rokok. Ya, Nah, kakak mau dengar dong, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu tentang bahaya asal rokok? Jadi angkat tangannya. Ya, saya mau menyampaikan kelas. Jadi, kenapa saya tertarik dengan topik ini karena belakangan ini saya melihat kasus tentang seorang yang sudah menjadi perokok akut, kemudian merokok terus menerus, maksudnya sudah jangka waktu yang lama, kemudian dia sakit, paru-parunya bocor. Ini bang. Nah, jadi menurut saya, ya saya lebih tertarik ini kenapa kok cowok-cowok sebenarnya nggak cuma untuk lelaki saja, tapi perempuan kan juga ada yang merokok. Nah, aku pengen tahu tentang alasan kenapa mereka lebih memilih rokok daripada makan, daripada rekomen. Padahal itu lebih mengenyangkan, lebih menyehatkan gitu. Jadi di sini kita dapat satu masalah, yaitu mengapa sih cowok atau orang-orang yang merokok itu lebih tertarik kepada rokok daripada makanan. Ya, ini kakak dari teman-teman ada yang menanggapi atau berpendapat? Ya, silakan. Saya sih berpendapat ya terkait mengapa orang merokok itu lebih memilih rokok daripada makan atau makanan. Kita harus tahu dulu apa yang ada di dalam rokok itu. Rokok itu mengandung zat adiktif yaitu nikotin. Nikotin itu kecanduan. Kalau masih dalam tahap 1 batang 2 batang per hari, belum masuk tahap 1 hari sebungkus, itu belum masuk tahap kecanduan. Jadi mengapa memilih memilih rokok daripada makan? Karena kecanduannya itu sudah berat. Maksudnya berat ini sudah, misalnya dia tidak merokok itu ada perasaan gelisah dan tidak tenang. Itu yang maksud jadi kecanduan. Ya, silakan. Kalau misalnya merokok tuh, kalau sebelum merokok itu pasti tahu nggak sih apa akibat merokok dengan makanan? Mau menjadi pengguna rokok. Ya, silakan. ya, tahu itu mungkin kebanyakan orang pada umumnya tahu rokok itu ya. Cuma kan di iklan rokok manapun dan sosialisasi manapun selalu disebutkan produknya hanya ditujukan untuk orang dewasa. Artinya dalam tanda kutip orang dewasa itu sudah bisa memilih
dia mana yang baik dan mana tidak untuknya, mana yang tidak dan mana yang pilihannya. Itu begitu. Ada yang lain? Oh, Sebentar. kan ini mah kan tahu kan kalau terburuk Ya, silakan. Baik, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan oleh saudara Agus bahwasanya merokok itu jelas berakibat lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Nah, saya ingin tahu alasan kenapa itu dia sudah tahu bahwa merokok itu buruk. Kenapa masih ingin merokok? Nggak tahu, nggak tahu kan, saya nggak merokok. Mungkin pikiran orang yang merokok itu lebih ke kan kita dewasa. Itu walaupun buruk dan baik, kita tetap pilihan hidupnya. Dia yang menjalani, dia yang membeli dan juga dia yang menghabiskan. Ya, saya orang yang merokok di corona itu paling penting. Karena kan bukan sendiri dia sendiri yang rusak orang lain juga. Dia pasarnya. ya. Saya menanggapi itu ketika Benar yang dikatakan artinya bahwasanya sebenarnya perokok pasif seperti kayak perokok pasif itu kan bukan orang yang merokok tapi dia yang terkena dampak dari asap rokok. Nah itu justru malah lebih beresiko terkena kayak penyakit-penyakit seperti kanker, penyakit pernapasan. Nah seperti itu. Lantas kayak kira-kira apa sih yang solusi apa yang kira-kira bisa diberikan untuk pengguna rokok aktif terhadap pengguna rokok pasif. Dari untuk ditanyakan kondisi tadi kan, bisa kita lihat untuk orang-orang biasanya itu ya beberapa kumpulan tadi kan, banyak orang lain juga di tempat umum biasanya kan, karena tidak disediakannya atau minim fasilitas ada untuk rokok itu yang mungkin jarang terlihat ya. Jenisnya mungkin bisa saja dibuat untuk area khusus untuk kegiatan itu, dan orang yang tidak merokok tidak diwajibkan untuk itu. Mungkin itu. Nah, dari solusi terhadap rokok aktif pada rokok pasif. Kembali lagi pada rokok aktifnya, sebenarnya ketika dalam rokok itu sebenarnya tidak tertulis dimanapun, tetapi ketika kita merokok hindarilah orang-orang tertentu seperti hamil, anak-anak ataupun di tempat umum. Dan juga rokok aktif benar seperti disampaikan oleh Agus, fasilitas itu memang kurang, tapi memang kalau untuk fasilitas saya tidak setuju juga untuk dibuatkan fasilitas khusus untuk orang yang merokok, kecuali dalam transportasi umum yang memakan waktu perjalanan yang panjang. Itu mungkin bisa dibuatkan fasilitas khusus untuk orang yang merokok. Kalau untuk fasilitas umum seperti bus, antar kota, angkot ataupun yang lain, itu tidak etis ya, dan tidak kurang efisien untuk dibuatkan fasilitas khusus untuk tempat rokok. Berarti ya itu saya akan seperti kendaraan untuk kantong orang kan, mau naiknya kita nggak tahu, mungkin sudah ada ibu hamil dan anak bisa dari fatal. Mungkin untuk solusi lainnya itu lebih kesadaran diri, jadi kalau artinya lebih jadi ya memang tidak tertulis dimanapun, tapi ada baiknya jika ingin merokok adalah tempat yang baik dan sepi, mungkin itu.
kemungkinan sebisa mungkin minimal. Oke. Kalau begini kan mau tanya, kalau kalian kan nggak merokok. Nah, Kalau misalnya ada orang yang merokok di dekat kalian atau di sebelah kalian, apa yang kalian lakukan? tapi sebenarnya hal ini dari tahun-tahun kita sepele. Kalau menganggapnya hal itu tidak terlalu mengganggu jika berjarak di hanya di sekitar sini ya. Kalau kalau jaraknya mungkin duduk berdampingan atau berhadapan-hadapan mungkin akan sedikit mengganggu. Jadi Enggak dulu. Oke. Mungkin untuk situasi yang bilang tadi, kita yang tidak merokok ini mungkin bisa menjaga jarak sama seperti dijelaskan oleh saudara Agus tadi, menjaga jarak dari yang merokok tadi. Terus apabila apa ya, ketika kita sudah bisa menjaga jarak, namun ternyata itu tidak memungkinkan kita untuk menjaga jarak. Kayak mana sih, kayak ya ada penuh ruangannya misalnya kan. Nah itu mungkin bisa kita dengan menutup hidung atau yang menutup hidung untuk agar tidak itu apa namanya menghirup udara menghirup asap rokok tadi, karena kan seperti yang kita ketahui juga kalau yang tidak merokok pun juga bisa terkena penyakit pernapasan juga akibat dari si perokok tadi, akibat dari asap rokok dari si rokok tadi. Nah, silakan Danu. baik Kalau menjaga jarak dengan merokok aktif. Dia juga kalau disampaikan tadi tentang tutup hidung, kalau saya tidak tertutup, saya tegur berhenti dulu merokok ya, karena kalau di ruang dekat ada satu orang merokok itu pasti ruangan itu asap semua. Jadi untuk pikirkan dari kesadaran diri juga tadi. Menanggapi ya, mungkin untuk yang di ruangan tadi kan saya sangat setuju karena bila ada merokok di ruang kita itu asapnya akan berkumpul dan apalagi tidak ada kayak sirkulasi udaranya gitu kayak semacam ventilasi atau jendela, itu asapnya akan cepat tertimbun dan berputar di situ saja, di ruangan itu saja. Mungkin kalau di tempat umum eh, seperti kayak di jalan gitu kan, ketemu orang, ada baiknya untuk kita yang tidak perokok selain menghindari asap dan debu dan lain-lain kuman, mungkin dalam perjalanan keluar menggunakan masker lebih baik. Ya, kalau misalnya orang yang merokok tempat makan, gimana kita menghindari? Sampai makan itu juga begitu. ada yang mau menanggapi? Jadi enggak, Ya, kalau dari sepengetahuan dan lihat dari pengalaman saya, biasanya kalau di tempat makan itu kan ada dua area, kecuali yang di pinggir jalan kan. Kalau yang di tempat-tempat yang di pinggir jalan itu, karena memang di pinggir jalan kan, tidak mungkin untuk dipisahkan. Dari tadi sentuhan awal rokok tadi, dan juga pandai-pandailah kita yang tidak merokok atau menjaga jarak. Dan juga untuk yang di tempat wisata biasanya kan tempat makan ya kan, itu kan biasanya disediakan dua tempat ada di dalam dan di luar, atau yang di atas atau yang di bawah. Biasanya itu yang di atas itu kan karena terbuka, itu memperbolehkan itu rokok melakukan kegiatannya seperti merokok. Untuk yang di dalam dan di luar itu biasanya kan yang di luar, di bagian luar itu yang boleh ya, sedangkan yang dalam tidak. Mungkin itu bisa. yang lain? Berarti boleh kita dua orang merokok. Menurut kalian boleh? Jadi menanggapi kalau terkait untuk merokok itu boleh saja ya, situasi kondisinya di tempat apa, seperti apa kondisi mereka, dan juga boleh juga merokok yang menegur orang-orang yang merokok di jalan, misalnya menegur motor, menegur mobil,
itu menegur mereka untuk tidak berhenti rokok karena ada undang-undangnya untuk tidak merokok di sedang berkendara. Jadi kita bisa dilindungi dengan Setiap jalan banyak orang. Tapi dari sana Oke, silakan. kalau di jalan gimana kita manajernya? Mungkin ada yang pernah mengalami. saya tidak pernah mengalami atau melakukannya secara langsung, tapi kalau saya dekati, misalnya di motor saya sampingi, saya pukul langsung. Kalau memang ya, pertama saya lisan dulu, kalau memang tidak bisa ditegur, ya apa? Kalau mobil, kan mobil sebelah kanan, sebelah kanan itu jalur biasanya arah lawanan arah gitu ya. Jadi tidak mungkin baik menghindari. Sebelumnya kita ingin mengingatkan mengenai menegur tadi, kan kita berharap orang yang merokok itu juga memiliki etika dan kesadaran diri. Tentunya kita yang tidak merokok pun harus lebih baik etika dan kesadaran dirinya. Menegur dengan cara-cara yang baik, jangan langsung memukul. Gimana juga Ya, ya sebenarnya saya dengan pendapat dan tadi setuju dan tidak setuju. kenapa? Saya setuju jika melakukan teguran dan segala macam tadi, tapi sebenarnya saya juga setuju ketika lisan tidak berpengaruh harus disertai dengan tindakan. Namun masyarakat kita ini terlalu rendah literasi dan ingin menang sendiri. Jadi jika kita tegur, kebanyakan dari mereka tidak tahu betul bahwa merokok sambil berkendara itu adalah suatu pelanggaran. Dan mereka menganggap itu suatu hal yang biasa dan sudah dilakukan oleh banyak orang maupun dilakukannya sehari-hari dari dulu. Dan sering menyinggung. Ya, mungkin itu. Apakah kalian pernah merasakan atau mendapat kerugian dari perokok? Contohnya, coba saudara Denny. Ya. Jadi izin dampak buruk yang saya alami dekat dengan rokok itu saya sering merasa sesak napas. Pada saat mereka merokok itu kadang asapnya kan banyak, dan saya dulu ada pas kecil mengidap asma. Jadi kalau menghirup asap itu sering kambuh. Jadi Denny diberikan dengan asap rokok. Tapi Denny menghisap rokok. Yang lain? Ya, Tante. Ya, yang saya alami oleh itu pertama saya memiliki trauma ketika mengendarai motor, tapi dengan merokok karena saya pernah keliripan apa namanya abu rokok, abunya itu seperti masih ada apinya. Terus masuk ke mata kiri, lalu itu hampir dioperasi. Jadi mungkin itu yang membuat trauma. Jadi kalau ada pengendara motor yang sambil merokok itu saya menurunkan atau misalnya Yang lain masih ada yang pernah merasakan kerugian? saya pernah kumpul acara keluarga tapi orangnya maksimal. Kalau di desa itu kalau acara kan panjang hari lama, jadi kan kayak malam tuh bapak-bapaknya lagi begitu. Nah pasti merokok, nggak ada yang merokok. Tapi nggak bisa juga dihindari karena Sudah lama. nggak ada itu. Nah itu tuh pasti besoknya selalu batuk setelah mungkin asap rokok yang banyak. Terus juga pernah kena abu rokok baik di tubuh sama di mata. Pas di jalan kena mata. Pas kalau misalnya orang di tempat umum merokok, dia kan biasanya dari sini terus ke sini kan rokoknya. Kita jalan terus step. Itu tuh ditabung posisinya. Bayangkan kayak ditabung Manusia di yang mana mana itu? posisi kita jalan nggak ada yang sembang gitu. Kayak
Nah, dari kerugian-kerugian yang teman-teman alami tadi, apakah kalian ada kepikiran atau pernah terpikirkan untuk merokok? Kenapa tidak? Merugikan diri kita. Selain merugikan diri sendiri, Merugikan orang lain. tidak ada manfaatnya, merugikan diri sendiri, merugikan orang lain. Jadi berapa persen tuh dampak negatif dari rokok? 20%. 100%. 1%-nya apa? Itu kalau misalnya Positif. mas ke dalam celurit karena ada nikotin. Jadi 99% dampak negatif rokok itu memiliki dampak negatif. 1%-nya kata Indonesia tadi dampak positifnya untuk orang yang sudah kecanduan untuk menghilangkan kecemasannya. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Berarti mungkin cukup dari apa yang kita bahas hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, kita mau dengar dulu kesan-kesan dari kalian. Siapa yang ingin menyampaikan kesan-kesannya? Ya. Jadi kembali kita tadi dapat mengetahui kan bahwa rokok itu dapat membahayakan diri sendiri maupun lingkungan kita. Dan ada baiknya menjaga jarak dan juga tertingkat kita yang tidak merokok untuk menjaga jarak dari sifat waktu dan juga sifat waktu kita berharap punya etika dan pikiran untuk tahu di mana tempat waktu itu. Selanjutnya kita mau dengar pesan dari Denny mengenai kegiatan hari ini. Kesannya kesan mungkin kita lebih tahu apa dampak negatif dari rokok, yang mungkin bukan cuma untuk yang rokoknya saja, tapi orang-orang sekitar juga terkena dampak dari bahayanya rokok tersebut. Yang lain masih ada yang ingin menyampaikan? Dari banyaknya pembahasan tadi, kakak mau kalian menarik kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Dari kegiatan yang kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa rokok itu berguna lebih banyak daripada negatifnya. Lalu juga kita juga sama-sama udah membahas juga cara agar kita bisa menghindari dari orang-orang yang suka merokok tadi. Untuk Rosa, menurut Rosa apa kesimpulannya dari yang lain? Ada yang ingin menarik kesimpulan? Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan lanjutan kita, ada yang ingin menyaksikan untuk dilaksanakan pada hari apa? Baik, saran saya kegiatannya dilakukan pada hari yang sama seperti sekarang dan juga di jam yang sama. Denny, Indah, sama. Baiklah, di sini ada opsi untuk melaksanakan kegiatan lanjutan kita pada hari yang sama, di waktu yang sama, dan di tempat yang sama. Apakah setuju teman-teman? Setuju. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kakak harap kita bisa berkumpul lagi dengan formasi yang sama dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang sehat. Sebelum kegiatan kita berakhir, karena kita buka dengan doa tadi kita buka dengan doa. Ada yang ingin memimpin doa? Ya. Dan teman-teman semua
Alhamdulillah hari ini lancar, semoga kita bisa mengakhiri kegiatan ini. Ada baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa lancar. Baiklah, kita ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Hah?